Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nur Yusla, NIM 93. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang etika bisnis Islam dalam bidang produksi. Produksi merupakan kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi dari segi pandangan Islam yaitu suatu aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengambilan manfaat atas segala partikel di alam semesta ini agar dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri pada khususnya dan kebutuhan umat pada umumnya. Dr. Muhammad Rawas Kalahji memberikan pandangan kata produksi dalam bahasa Arab dengan kata al-intaj yang secara harfiah dimaknai dengan ijadu sil'atin, yaitu artinya mewujudkan atau mengadakan sesuatu, atau khidmatu mu'ayatin bi istiqdami muzayyadin min anasir al-intaj damina itaru zamanin muhaddadin. Artinya, pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa produksi adalah suatu kegiatan atau tujuan tertentu yang dapat menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebagai seorang muslim seharusnya mengetahui batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu produksi. Di antaranya, hendaknya proses tersebut dilakukan dengan baik dan sempurna, meluruskan niat, profesional, istiqomah, dan harus menghargai waktu. Tujuan dalam proses produksi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pribadi secara wajar. Konsep dasarnya adalah pemenuhan kebutuhan secara wajar, tidak berlebihan tetapi tidak kurang. Produksi yang dilakukan melebihi keperluan pribadi sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Yang kedua, memenuhi kegiatan masyarakat, bahwa produsen harus produktif dalam menyediakan komoditi-komoditi yang menjadi kebutuhan masyarakat dan terus berupaya memberikan produk terbaik sehingga terjadi peningkatan dalam kuantitas dan kualitas barang yang dihasilkan. Yang ketiga, keperluan masa depan. Berorientasi ke masa depan berarti produsen harus terus berupaya meningkatkan kualitas barang yang dihasilkan melalui serangkaian proses riset dan pengembangan serta berkreasi untuk menciptakan barang-barang baru yang lebih menarik dan diminati masyarakat. Yang keempat, keperluan generasi yang akan datang. Islam menganjurkan umatnya untuk memperhatikan keperluan generasi yang akan datang. Produksi yang dilakukan tidak boleh mengganggu keberlanjutan hidup generasi yang akan datang sehingga produksi yang dilakukan saat ini memiliki kaitan yang erat dengan kemampuan produksi di masa depan. Yang kelima, keperluan sosial dan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, walaupun keperluan pribadi, masyarakat, keperluan generasi sekarang dan generasi yang akan datang telah terpenuhi. Produsen tidak boleh bermalas-malasan dan berhenti berinovasi. Tetapi sebaliknya, produsen harus memproduksi lebih banyak lagi supaya dapat diberikan kepada masyarakat dalam bentuk zakat, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, etika bisnis Islam dalam bidang distribusi. Distribusi secara bahasa artinya penyaluran kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Adapun secara istilah, distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Distribusi adalah penyaluran barang atau jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen agar tersebar luas. Berkat distribusi barang atau jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, kegunaan barang atau jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi. Kegiatan distribusi akan berjalan dengan lancar jika ditunjang saluran distribusi yang tepat. Diakui bahwa distribusi merupakan bagian terpenting dari ekonomi.
Sebab itu, menurut Qardawi, di antara penulis ekonom Islam berpendapat bahwa distribusi merupakan hal pokok yang harus diperhatikan. Selanjutnya, 4 aspek yang terkait keadilan distribusi menurut Yusuf Qardawi. Yang pertama, gaji yang setara bagi para pekerja. Keuntungan bagi pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme mudorobah atau musyarakah, biaya sewa tanah, serta alat produksi lainnya. Tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakan. Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif serta mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala dan membolehkan orang memiliki modal untuk berdagang. Tetapi pertukaran barang itu berjalan harus berdasarkan prinsip sebagai berikut. 1. Tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Antara dua penyelenggara muamalat tetap berdapat keadilan dan harus tetap ada kebebasan ijab kabul dalam akadnya. Tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut. Jelas dan jauh perselisihan. Selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas. Transparan dan kondisi barangnya halal serta tidak membahayakan. Adil dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Tolong-menolong, toleransi, dan sedekah. Tidak melakukan pameran barang yang menimbulkan persepsi. Tidak pernah lalai ibadah karena kegiatan distribusi. Larangan ikhtiar yang akan menyebabkan adanya kenaikan harga. Mencari keuntungan yang wajar, maksudnya kita dilarang mencari keuntungan yang maksimal, yang hanya mementingkan diri sendiri. Distribusi kekayaan yang meluas. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Keamanan sosial, maksudnya dalam pendistribusian tidak ada diskriminasi atau kasta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.